Selamat pagi, siang, atau sore, Bapak Ibu Guru sekalian dan teman-teman, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Axel Theodor Suciadi dari kelas 9A di SMP 1 Yusuf 2. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus karena sudah memberikan kesehatan bagi Bapak Ibu Guru sekalian dan teman-teman. Saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu untuk saya untuk pembuatan video kurikuler ini yang akan membahas apa pandangan gereja tentang sakramen perkawinan dan cara untuk menjaga kesehatan reproduksi agar tidak tertular penyakit menular seksual. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasannya. Pertama-tama, saya akan membacakan tentang contoh penyakit yang bisa didapatkan. Penyakit tersebut adalah seperti gonore yang biasanya dipanggil kencing nanah. Penyakit tersebut bisa didapatkan dari adanya infeksi bakteri Neisseria gonorrhea. Bakteri tersebut membelah diri setiap 30 menit dan bisa didiagnosis selama 2-7 hari setelah tertular. Penyakit tersebut bisa tertular karena penderita melakukan hubungan seksual yang tidak aman atau salah satu pasangan seksual memiliki penyakit gonorrhea dan menularkannya kepada pasangan yang lain. Selain itu, ada juga penyakit HIV, yaitu virus yang menyerang sistem imun dan kekebalan manusia. Tentunya kesehatan alat reproduksi kita harus dijaga dengan baik sehingga tidak perlu merasakan penyakit-penyakit yang tersebut. Gereja pun menegaskan kembali terkait sakramen perkawinan. Dalam Injil Matius 19 ayat 6 dikatakan, "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Yang berarti dua orang pasangan yang sudah menikah tidak boleh bercerai. Makna dari ayat tersebut juga bisa dijadikan salah satu peringatan bahwa jangan untuk tidak menggonta-ganti pasangan seks, karena itu adalah salah satu penyebab tertularnya gonorrhea yang paling tinggi pada seseorang. Dengan tidak menggonta-ganti pasangan seksual juga akan membantu seseorang untuk menjaga kesehatan reproduksinya maupun laki-laki dan perempuan. Selain dari Alkitab, ada juga ajaran dari dokumen-dokumen gereja. Contohnya diambil dari Katekismus Gereja Katolik atau KGK 1601 dan 1644 sampai 1654 yang juga menjelaskan bahwa pasangan suami istri bersifat monogami dan tidak terpisahkan. Selain itu, ada juga dokumen dari Konsili Vatikan II atau Gaudium et Spes yang menjelaskan cinta kasih sebagai pusat sakramen perkawinan. Itu juga berarti kita harus saling menjaga, terutama pasangan kita sendiri. Nah, kalau masih bingung gimana cara menjaga kesehatan reproduksi kalian, berikut adalah beberapa langkah-langkah mudah untuk menjaga kesehatan reproduksi bagi laki-laki agar tidak mudah tertular gonorrhea. Yang pertama, kalian harus memastikan kondisi alat kelamin kalian dalam kondisi bersih dan tidak ada jamur. Contohnya, setelah buang air kecil bisa disiram pakai air sampai sekiranya bersih. Yang kedua, pastikan benda-benda yang menyentuh alat kelamin kalian dalam keadaan bersih, seperti tangan, celana dalam, dan lain-lain. Yang ketiga, bisa juga dengan melakukan olahraga setiap minggu minimal 30 menit, contohnya lari. Lalu keempat, yaitu menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual agar bakteri yang ada di reproduksi tidak tertular. Yang kelima, yaitu tidak terlalu sering melakukan hubungan seksual atau bahkan mengganti-ganti pasangan seksual Anda sehingga bisa meningkatkan resiko tertularnya gonorrhea. Dan keenam, yaitu melakukan hubungan seksual yang aman, yang contohnya tidak lewat mulut dan anus. Itu dia beberapa cara menjaga kesehatan reproduksi bagi laki-laki dari tertularnya gonorrhea. Namun, jika sudah terlanjur tertular gonorrhea, inilah yang harus segera dilakukan. Yang pertama adalah melakukan check up ke dokter dan meminta antibiotik sebagai obat untuk mengobati gonorrhea. Yang kedua, yaitu melakukan cek juga pada pasangan seksual Anda karena untuk memastikan
pasangan Anda juga bisa ditangani dengan baik dengan penanganan yang sama. Dan ketiga, itu bisa menjadi lebih waspada terhadap penyakit gonorrea. Jadi dapat disimpulkan bahwa sakramen pernikahan bukanlah hanya sebuah formalitas atau acara yang diadakan di gereja Katolik, tetapi memiliki poin-poin penting yang bisa diambil manfaatnya juga untuk menjaga kesehatan reproduksi seseorang, dan harus dimengerti oleh pasangan yang akan menikah karena memiliki arti yang baik bagi semua orang. Ayo kita mewujudkan slogan reproduksi sehat dan membuat generasi yang hebat. Terima kasih telah menonton. Saya Axel, pamit undur diri. Teman-teman semuanya, tubuh kita dan kesehatan kita adalah hal penting dan berharga yang patut kita miliki dan pastinya ingin kita pertahankan. Begitu juga dengan ajaran gereja yang mengajarkan kita untuk mengutamakan kesetiaan dan kasih antar pasangan. Dengan mengutamakan kesehatan tubuh kita juga bisa mempertahankan kita dari penyakit gonorrea yang bisa menyerang bagian reproduksi kita. Jadi baiknya kita tidak melakukan hal-hal tidak terpuji di usia remaja kita yang masih di bawah umur.